Oke, baik. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dengan saya Handoko Rusyana Iskandar dan ditemani oleh narasumber kita nih, Pak Eka Panji Suryana STMT ya, yang akan menemani kita selama berapa menit ke depan gitu ya, atau sampai beberapa jam ke depan nih. Nih, di acara apalagi kalau bukan Breakfast, yaitu bincang asik bersama fakultas lewat podcast. Sebelum kita mulai bertanya-tanya lebih dalam, lebih lanjut, kita simak dulu sedikit profil tentang Fakultas Teknologi Manufaktur. Oke, yuk. Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani memiliki 3 jurusan. Jurusan Teknik Industri, jurusan Teknik Metalurgi, jurusan Teknik Mesin. Setiap tahun, peralatan yang ada di laboratorium selalu dievaluasi dalam rangka untuk perbaikan dan penyempurnaan untuk melengkapi sarana yang ada. Dengan demikian, maka dalam melaksanakan kegiatan praktikum, mahasiswa dibekali dengan alat-alat yang cukup untuk dapat meningkatkan kompetensi mereka. Oke, baik. Kita lanjutkan. Selamat siang, Pak Panji. Siang Pak Han dan semuanya di sini tim PMB Unjani mantul. Mantul. Apa tuh Pak? Mantap betul ya Pak ya? Mantap betul. Baik, selamat datang Pak. Terima kasih, ini suatu kehormatan buat kami, di mana kita akan mengupas lebih dalam tentang apa sih
metalurgi ya, khususnya teknik metalurgi di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Nanti boleh adik-adik yang langsung bertanya ya, adik-adik siswa kita yang di live IG boleh bertanya langsung, nanti akan tim bacakan dan langsung dijawab sama narasumbernya gitu ya Pak ya. Siap. Oke. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, silakan adik-adik follow di pmbunjani.ac.id di bawah ini. Kemudian saksikan live streaming YouTube di Unjani Official. Juga adik-adik bisa tanyakan mengenai pendaftaran mahasiswa baru di 081 2497899 dan 0811 249777890 ya. Jadi tetap pantengin kita, nanti semua tentang penerimaan mahasiswa baru khususnya yang adik-adik mau ke teknik metalurginya Universitas Jenderal Ahmad Yani, kita bisa langsung kupas tuntas hari ini. Baik, Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Kita mulai. Alhamdulillah baik nih. Kita tahun kemarin kita juga masih tetap eksis, artinya walaupun dengan berbagai keterbatasan kami masih berusaha aktif dalam berbagai seminar online. Itu untuk tetap bahwa itikat kami tetap menyebarkan pengetahuan tentang ilmu metalurgi ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa. Jadi walaupun kita tetap di masih ya Pak, masih mengalami mungkin pandemi ya, tapi kita tetap terus berjuang nih, apalagi menebarkan tentang metalurgi gitu ya. Betul. Oke, baik Pak Panji, bisa diceritakan dulu Pak Panji, apa sih teknik metalurgi itu? Nah, ini mungkin banyak yang bertanya nih, netizen atau anak-anak jenderal di luar sana. Iya. Apa sih teknik metalurgi? Ya, silakan Pak Panji. Betul. Oke, baik. Yang pertama memang teknik metalurgi ini sering orang tertukar-tukar dengan grup band musik metal. Nah, tapi itu sebenarnya nggak apa-apa juga, ada benernya juga. Kenapa ada benernya juga? Kalau gitar itu senarnya nggak terbuat dari metal, kebayang nggak suaranya? Gitu kan. Jadi, nah, dengan senar gitar terbuat dari metal, tentunya itu kalau nanti kita pelajari banyak juga modifikasi di senar gitar itu sebenarnya Pak. Betul. Nanti baru kita translate nih ke suara yang diubah dengan sistem magnetik di spoolnya gitar. Baru lagi di transmitter, kalau kita sudah wireless tanpa kabel Pak, udah nggak perlu metal, salah. Di sistem elektronik untuk mentransmit dari sistem kabel, masih ada timah paling tidak bahannya buat nyoldernya. Betul. Masih banyak sistem-sistem IC yang isinya juga berbagai material kompleks. Nah itu sebenarnya kita kalau dari hal yang simple itu masih banyak tentang metalurgi. Nah prinsipnya nanti di metalurgi Unjani ini masih banyak teman-teman yang fokusnya di bidang apa kira-kira. Nah sebenarnya kalau kita bicara fokus, kita ini karena bernaung di Fakultas Teknologi Manufaktur, teknik metalurgi kita ini memang kalau dari lebih arah ke sisi manufaktur. Jadi bukan how to extract saja, tapi how to make produk dari bahan-bahan metal. Atau prosesnya nanti kalau kita bicara proses akan banyak sekali. Jadi nanti kalau bicara tentang sinergi, memang di bidang teknik ataupun di bidang lain ya, namanya kita sebagai makhluk sosial pasti akan butuh sinergi. Contohnya tadi saya bicara gitar. Di gitar itu mungkin sisi lain ada penggunanya ya, seniman-seniman. Tapi bagaimana engineer merancang gitar itu dengan suara yang bagus, kalau ceritanya gitar. Terus kita bilang lagi kalau kita bicara manufaktur produk yang sehari-hari, misalnya ballpoint, terus ada tumbler, ada laptop, ada jam tangan, ada ballpoint. Saya kalau diminta suruh, tadi kemarin komunikasi dengan teman-teman di PMB nih, Pak bawa sampel tentang logam ya. Kayaknya kita ngantongin receh aja udah duit logam itu isinya. Udah material metal ya. Terus kalau uang kertas Pak, apakah ada hubungannya dengan logam? Teman-teman nanti kalau mau belajar, uang kertas itu kalau Anda raba kan 3 dimensi sebenarnya, ada tonjolan-tonjolan, cetakannya masih metal juga teman-teman. Nah jadi kalau kita bicara metal, bahkan kalau teman-teman nanya tuh pembalap-pembalap motor atau apa, kalau lagi mau masuk bandara di-scan di dalam badannya ada metal kalau tulangnya pernah patah gitu bahannya. Jadi memang bicara kompleksiti dari metalurgi ini secara sehari-hari pasti sederhana sebenarnya, tidak begitu kompleks, tapi di berbagai bidang kita akan selalu menggunakan bahan-bahan dari logam terutama ya. Jadi
Itu yang mungkin kita akan nanti bisa pelajari. Nanti kalau kita ditanya dengan teman-teman di bidang lain bagaimana, misalnya ada orang yang belajar tentang tanah, di tanah ada kandungan logamnya nggak? Benar, itu ada di bidang lain. Nah, di bidang kita setelah sudah dapat di tanah ini punya kandungan tertentu, baru kita belajar ekstraknya. Nah, terus apalagi kalau di bidang itu memang ada bidang lain yang bilang lebih menguasai, tapi dalam proses pembuatan kedepannya itu udah wilayahnya teknik metalurgi itu. Begitu Pak. Luar biasa. Jadi ini juga berkaitan dengan teknologi tadi Pak ya, berkolaborasi dengan teknologi. Mungkin kita nggak bisa duduk nih kalau nggak ada pencetaknya dari metal. Betul. Terus kita nggak bisa ngomong kalau mic-nya misalnya tidak terbuat Nggak dari ada metal magnetnya. juga. Bahaya ya. Jadi memang metalurgi ini sangat berperan tentu saja di kehidupan kita gitu ya Pak Panji ya. Betul. Gitu. Jadi kolaborasi teknologi itu ternyata cikal bakalnya ada di metal juga gitu ya. Betul. Itu berarti ada yang masih penasaran tadi metal tadi sudah dijelaskan ya bahwa metalurgi ini di ruang lingkup kita ya, di ruang lingkup kita sendiri tentu saja berkaitan atau erat sekali dengan metalurgi. Nah, baik Pak, kalau dibilang metalurgi ini kan ahlinya ilmu logam ya Pak ya? Betul. Ilmu logam. Nah, itu ada cabang-cabangnya nggak sih Pak? Betul. Misalnya kalau teknik elektro itu kan ada telekomunikasi, Betul. kemudian ada radar, kontrol. Nah, itu gimana sih ceritain Betul. Pak tentang metalurgi ini? Baik. Nah, jadi memang di bidang kami juga nanti akan setelah teman-teman masuk, jangan dibayangkan bahwa metalurgi ini ilmunya sempit. Justru ilmu kami itu kalau nggak dibatasi, repot kita bimbing mahasiswa. Iya. Kenapa? Mahasiswa kami ada yang membahas tentang interface ke kedokteran. Misalnya contoh membuat tulang, membuat gigi, membuat bone flap nih, tulang pengganti tulang kepala gitu kan. Itu bagaimana supaya tidak meracuni tubuh, itu dari sisi yang membahas tentang material bio atau kita sebut dengan bahasa Inggrisnya biomaterials. Itu ada mahasiswa kami yang sukanya bidang-bidang begitu. Terus ada yang suka di bidang fabrikasi. Temen-temen nih kalau nggak ada listrik kita nggak kebayang ya, cuman pakai obor dari kayu bakar atau yang lain. Dengan adanya kita mengetahui proses fabrikasi untuk pembangkit listrik, apapun jenis pembangkit listriknya, belum ada yang materialnya disubstitusi dengan material non logam. Rata-rata mau kita pembangkit yang lagi heboh, misalnya pembangkit mikrohidro, pembangkit renewable energy. Misal contoh kita interface nih dengan ilmunya Pak Handoko, ada fotovoltaik. Tetap aja unsur-unsur metal punya peran. Kita pembangkit yang jadul, yang PLTU, tentu saja boilernya tetap dimanufaktur dengan fabrikasi. Nah ini terkait boiler nih Pak Handoko. Iya. Kita pernah kerjasama dengan salah satu fabrikator boiler yang bernaung di bawah PT ICI ya, yang notabene teman-teman mahasiswa metalurgi didapat kesempatan magang di pabriknya sampai ikut 1 bulan di sana untuk dilatih proses fabrikasi boiler oleh perusahaan Jepang tersebut. Wah, yang semuanya ditanggung sama mereka. Baik banget mereka ya. Jepang loh. Jadi iya, jadi ini bahkan langsung terafiliasi dengan lembaga namanya METI dan AOTS waktu itu. Jadi METI itu semacam kalau di kita ada Kemenperin lah ya. Kemenperinnya Kementerian Jepang, gitu ya, Pak ya? kementeriannya Jepang. Tapi ngasih ke kita untuk program seperti itu. Nah itu lalu ada lagi teman-teman yang di oil and gas. Kita juga bicara oil and gas, pengaliran minyak, pengaliran gas, eksplorasi panas bumi. Kalau kita di Bandung Cimahi ini dekat dengan lapangan-lapangan panas bumi juga di Jawa Barat. Nah itu kalau mengalurkan fluidanya nggak menggunakan baja yang sudah dipilih dengan baik, diproduksi dengan baik, itu ya tentunya nggak akan terjaga integritasnya. Nah terus satu lagi bidang kita nanti secara kelompok ada bidang namanya metalurgi ekstraktif, ini yang paling hulu. Lalu ada metalurgi fisik yang mempelajari bidang-bidang terkait dengan manufaktur seperti pengelasan, pengecoran, itu dasarnya ada dari metalurgi fisik. Yang berikutnya satu lagi ada metalurgi mekanik. Nah metalurgi mekanik nih sangat dekat dengan tetangganya metalurgi di FTM, teknik mesin. Jadi di sana, nah terkait produksinya di FTM tuh ada teknik industri. Jadi secara interface metalurgi ini kalau seperti kita bahasa lebih sederhana mirip dengan kucing oren. Kucing oren tuh mau diwadahin
kotak dia ikut kotak, Oke. diwadahin bulat dia ikut Ikut bulat. bulat. Jadi kita harus bisa mensupport semua bidang engineering, semua bidang industri yang membutuhkan material-material logam. Nah, jadi kalau saya jelasin dengan coaching oren, syukur-syukur teman-teman di SMK, SMA bisa bayangin lah metalurgi itu harus fleksibel apa gitu kan. Seperti itu mungkin Pak Hando. Betul, wah luar biasa ya. Jadi memang di Fakultas Teknik Teknologi Manufaktur sendiri itu sudah mewadahi itu Pak ya. Jadi teman-teman nanti ada metalurginya, kemudian untuk usernya ada di mesinnya, kemudian fabrikasi industrinya ada di teknik industrinya. Jadi Betul Pak Han. ini memang kita tidak tadi kita bahas bahwa kolaborasi teknologi ini tidak akan tercipta jika salah satu saja yang ada gitu ya mencoba. Jadi memang harus berkolaborasi hingga terjadi sampai. Nah Pak, ini buat siswa-siswa sendiri ya. Jadi yang standby di IG kami nih. Jadi Pak Panji ini merupakan juga kepala laboratorium, betul ya Pak ya? Oh iya Nah, betul. beliau juga senior saya ya, jadi hormat Pak. Beliau ini senior saya juga dan lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani ya Pak tentunya. Betul, saya alumni Pak Han. Betul. Nah, ini alumni yang luar biasa loh. Beliau juga trainer ya. Jadi di perusahaan itu trainernya termasuk pengelasan Pak ya. Welder di Indonesia itu Pak Panji gitu. Nah, bisa ceritakan nggak Pak sedikit tentang pengelasan? Bagaimana kalau saya tadi mungkin berkaitan dengan laboratoriumnya Pak Panji mungkin bisa diceritakan kita kalau siswanya bisa ngapain aja, terus di lab tuh apa sih yang hal-hal yang menyenangkan? Oke. Kita simak ya. Baik, makasih Pak Han. Nah, terkait posisi saya di laboratorium, memang saya sebagai kepala laboratorium kimia dan korosi. Jadi memang tadi bidangnya metalurgi, kenapa ada lab kimia? Ya. Karena memang kalau kita bicara logam, teman-teman mungkin masih bisa lihat sistem periodik. Nah, kalau bisa sistem periodiknya udah digital nih, soalnya kan teman-teman kan millennials nih gitu kan. Nah, dari sistem periodik digital itu, kalau teman-teman bisa blok ganti hanya metal doang yang tampil, metal itu dominasi dibanding yang lain. Kalau gas hanya wilayah sini, yang lain hanya wilayah sini, tengah-tengah semua itu gelondongan metal semua teman-teman. Nah, jadi metalnya mau dipakai apa saja, banyak hal yang bisa kita gunakan. Nah, di lab saya, di lab yang saya sebagai kepala laboratoriumnya itu, kita supaya wawasannya tidak hanya kalau kita wawasan cuman regional Bandung, Jawa Barat, Indonesia, itu sudah bukan zamannya saat ini. Di lab kami karena ada bidang korosi di salah satu sub labnya, lab kami sudah terafiliasi juga, mahasiswa kami sudah terafiliasi juga dengan salah satu organisasi profesional korosi internasional. Jadi kami di bawah bimbingan namanya naungan organisasi NACE yang kalau disingkat itu NACE ya, National Association Corrosion Engineer, yang sekarang berubah menjadi AMPP. Nah, itu organisasi internasional tersebut di dalam lab kami sebagai suborganisasi yang ada di bawah Unjani, karena organisasi tingkat internasional tidak boleh ada di bawah jurusan atau fakultas, jadi adanya harus di universitas. Dan ini di Indonesia ada beberapa kampus yang sudah memiliki NES Student Chapter, bahkan ada beberapa kampus negeri yang belum punya NES Student Chapter. Jadi kita nggak kalah langkah kalau untuk urusan begitu-begitu. Nah, jadi untungnya apa? Teman-teman yang berada di bawah jurusan metalurgi atau NES ini punya akses keluar. Bahkan kalau kita dapat paper, dapat jurnal, itu memang dikirim langsung dari headquarters-nya di Texas. Cuman karena protokol COVID, ketika datang paper itu langsung kita spray dulu tuh. Teman-teman juga jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan gitu ya, dengan jaga jarak nih seperti ini. Nah, itu juga penting ya teman-teman ya. Nah, terus terkait tadi ditanya sama Pak Han, saya sering menjadi trainer di luar sana. Kenapa sih harus jadi trainer di luar untuk dosen di metalurgi? Karena dengan menjadi trainer, kita juga terhubung langsung dengan industri. Jadi pola-pola pengajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen di teknik metalurgi itu harus mengakses kondisi real dari industri, kebutuhannya seperti apa supaya kita selalu teraktualisasi Pak Han. Misal contoh, kita sekarang lagi heboh sekali dengan mobil listrik. Teman-teman kalau mobil listrik mungkin kalau teman-teman handphonenya sudah smartphone ya teman-teman milenial. Kalau zaman saya Pak Han mungkin pernah handphone kentang dulu.
Tapi bagaimanapun teknologi handphone kentang sempat berubah menjadi agak canggih sedikit, sekarang semakin canggih lagi. Ada satu yang tidak berubah, baterai sistemnya. Baterai sistemnya kalau Anda mau bongkar-bongkar, kalau nggak litium, mangan. Kalau nggak mangan, yang lain. Tapi istrinya pasti ada terlibat logam di dalam baterai. Jadi apa yang menghidupi HP teman-teman bisa mendengarkan diskusi kami hari ini, itu pun ada perannya metal sebenarnya Pak Han ya. Dengan ilmunya Pak Handoko tentunya gitu ya, ada ilmu elektronya di dalamnya. Tapi yang nempelin komponen elektro, ada timah. Kalau kita nggak paham tuh timah melting point-nya berapa, kita bisa tuh masang suhunya berapa Pak ya, itu penting Pak ya? Penting. Kita bisa aja mau nempelin handphone tapi tadi pakai pengelasan, udah hancur deh handphonenya karena kita tahu temperaturnya cukup dengan menggunakan solder Pak Han ya. Kita cukup pakai solder, nggak perlu berlebihan pakai pengelasan. Nah tadi Pak Han nanya saya jadi trainer di mana saja. Salah satu lembaga yang konstan meng-hire saya ada namanya PT URP yang terafiliasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Lalu kalau di Bandung sendiri ada B4T, saya beberapa kali juga mengisi untuk welding engineer, itu di bawahnya Kemenperin. Terus kalau di bawahnya ESDM, saya mengisi 2 materi training, yaitu inspektur pipa penyalur migas, itu di bawah LPK KPD Migas. Lalu ada di bawahnya Dijen EBTKI itu SDM ya, itu ada inspektur pipa penyalur panas bumi. Jadi ada 2 jenis perpipaan yang saya menjadi trainernya di sana, terutama bidang material selection dan corrosion dan juga asset integrity Pak Han. Itu bidang yang termasuk terkembangkan atau di development dari dasar ilmu metalurgi dan korosi. Ada bidang yang kita sebut dengan namanya asset integrity. Jadi memang itu ada terlibat dengan tekim dan juga teknik mesin memang secara sinerginya gitu ya. Tapi ya tadi karena logam menjadi objek utama, metalurgi yang paling powerful kalau kita sudah membahas bagaimana aset bisa terjaga. Kurang lebih gitu Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Nih ngomong-ngomong baterai tadi, wah ini penelitian saya juga. Ada mobil listrik, penelitian saya juga. Wah, jadi memang tanpa itu kita mau ngecas baterai ya, mau ngecas handphone, kalau baterainya nggak tahu jenisnya apa, materialnya apa, itu juga itu ya Pak ya, kita lihat bisa charging dischargingnya bagaimana mau neliti kalau nggak tahu jenis materialnya seperti apa kan gitu. Nah jadi teman-teman tadi ya sekali lagi bisa langsung pantengin di di pmb.unjani.ac.id mengenai informasi semua tentang prodi metalurgi, ataupun langsung ke ke IG-nya Fakultas Teknologi Manufaktur yaitu FTM Unjani Official. Jadi di like ya, kemudian di follow tentunya, dan daftar juga ada ya. Nanti ada di sini ya. Oke, baik Pak Panji. Nah, masalah tadi luar biasa nih, tentu saja saya ingin masalah kimia korosi. Kira-kira belajarnya harus apa sih Pak persyaratannya? Nanti saya mata kuliah apa ya kalau di metalurgi? Kemudian dosennya, latar belakang dosennya dari mana aja? Nah, mungkin Pak Panji ini bisa menceritakan lebih jauh ya, supaya nanti ADD pas masuk teknik metalurgi atau STM khususnya itu bisa langsung kebayang ya tentunya. Ya, silakan Pak. Betul. Iya. Jadi nanti benar juga tuh Pak Han. Kita jangan sampai tadi saya hanya cerita baru batasnya di bidang saya sendiri, korosi di oil and gas dan energy industry. Dosen-dosen teknik metalurgi rata-rata memang praktisi. Jadi artinya kenapa jadi praktisi? Jadi bagaimana ya? Karena kalau kita tidak membantu industri tadi, bahwa kita nanti tidak dapat update aktual dari industri. Nah, dosen teknik metalurgi bahkan sering mengisi, misalnya ada acara nasional nih, bidang manufaktur pesawat. Nah, ini sayang bapaknya hari ini ada kuliah jadi tidak bisa ikut bersama dengan saya, tapi beliau salah satu membidangi tentang coating pesawat. Nah, teman-teman pesawat mungkin bayangannya pesawat ya udahlah kayak kendaraan, tapi tidak begitu teman-teman. Pesawat itu ada perlakuan panas namanya. Jadi bagaimana kulit-kulitnya itu tahan ketika temperatur di atas kondisinya minus. Coatingnya atau pelapis catnya ya itu supaya masih bisa tahan dalam kondisi temperatur minus. Struktur-strukturnya kalau tadi Pak Handoko cerita pengelasan, di pesawat menghindari sekali namanya pengelasan. Gimana cara nyambungnya kalau nggak boleh gitu. Nah itu ada metode-metode yang nanti kita harus menganalisis. Contoh yang tadi salah satu bidang sub bidang metalurgi mekanik,
itu yang salah satu banyak dikembangkan. Mungkin kalau kita tahu ilmunya Eyang Habibie ya, tentang retakan, itu salah satu bidang dari metalurgi mekanik. Bagaimana kita memodelkan yang terjadinya suatu tegangan atau stres di dalam logam supaya tidak terjadi konsentrasi. Jadi kalau teman-teman yang gampangnya begini, kalau kita punya kawat di rumah ketika lagi bikin kamar atau bikin rumah baru, kawat yang kecil itu kalau kita tekuk-tekuk, paling berapa kali tekuk dia udah patah. Padahal dia sebenarnya awalnya tidak begitu tegang, tapi karena ditekuk berkali-kali dan bolak-balik jadi tegang. Nah, ilmu itu sebenarnya yang dimanfaatkan untuk menghitung sayapnya pesawat. Sayapnya pesawat ditekuknya berkali-kali karena terbebani oleh namanya drag force. Nah, jadi itu udah melebar ke penerbangan tanpa material ya, pesawatnya nggak ada juga gitu ya. Oh, saya merancang pesawat dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar. Jadi bagaimana pesawatnya itu ada karena ada aluminium. Nanti aluminiumnya bagaimana, Pak? Aluminium yang digunakan oleh kulitnya pesawat nama kerennya duralium. Atau kalau nomor serinya namanya A2024. Nah, bagaimana kita dicampur apa supaya dia tahan terhadap korosi, terhadap temperatur yang rendah nanti di udara, dicampur dengan copper, namanya proses precipitation hardening. Nah, nanti ini jangan pusing-pusing, nanti teman-teman jadi nonton happy-happy malah pusing-pusing. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi kenapa kami bisa cerita suatu logam sangat dalam? Karena kami sangat CS sama logam ya. Jadi kalau ada logam apa kita pegang, oh ini stainless steel, oh ini laptop ini terbuat dari apa, oh ini aluminium, prosesnya namanya anodizing. Anodizing itu bagaimana? Mirip dengan tadi ceritanya pesawat gitu, Pak Han. Jadi kita harus bisa punya apa namanya, kalau di podcast seri 1 tuh ada chemistry. Nah, jadi kita juga harus punya chemistry dengan logam tadi, Pak Han, gitu. Biar bisa timbul cinta. Jadi apa-apa dengan chemistry baru kita cinta. Betul. Nah, oke, itu luar biasa ya. Kita menyimak penjelasan dari Pak Panji ini itu udah saya pengen belajar lagi. Ternyata ilmu yang kita pelajari ini masih kurang ya. Tadi ada material. Tidak hanya pesawat, Pak Panji ya, mungkin kapal selam, anti radar, kemudian bagaimana frekuensi itu dilewatkan. Itu tanpa material, kami yang dari teknik elektronik nggak bakal bisa ngelihat radar itu ya, Pak ya. Betul. Kemudian jenis antena ada pokoknya. Ini kayaknya Pak Han dari tadi ngomong radar terus challenge nih. Peran metalurgi di radar apa? Peran apa metalurgi di radar? Jadi begini teman-teman. Radar itu kalau kita pengen tahu bisa. Jadi misalnya ada positifnya begini. Kalau kita bisa diketahui jejak radar paling tidak seperti kapal angkutan, misalnya ada kapal 1, kapal angkutan 2. Kalau radarnya nggak terdeteksi, nah ini bisa berbahaya, ada crash atau tabrakan. Nah, dengan adanya radar bisa terpantau. Nah, tapi ada suatu misi-misi rahasia supaya kalau pas kita lewat ghosting gitu ya. Gimana caranya supaya ghosting? Kita modifikasi supaya ada coating yang tidak terdeteksi radar. Nah, jadi nanti tulisan dari salah satu mahasiswa metalurgi yang kerjasama dengan Batan ya, Badan Tenaga Atom Nuklir Nasional. Nanti kita publish nih, saya minta tolong sama tim PMB supaya jawaban ini ada tulisannya, nggak cuman dalam kondisi live seperti ini gitu ya. Nanti mohon diingatkan nih Pak. Siap, luar biasa ya. Radar itu punya dua sisi. Ada radar untuk detectable, ada radar yang kalau bisa kita untuk ghosting bahasa sekarang ya Pak Han. Lengalengit bahasa Sundanya gitu kan. Oke, Pak Han. Menghilang. Jadi jangan sampai dalam suatu misi yang bentuknya adalah rahasia kita ketahuan nih lagi lewat situ gitu ya. Betul. Cuman teman-teman jadi nanti jangan pas lagi apa tuh kalau mau lulus SMA ada ujian, Pak minjem chatnya Pak supaya saya nggak terdeteksi sama pengawas. Itu jangan, itu negatif ya. Iya jangan ya. Jadi nanti kita tulis itu negatif jangan. Oke gitu Pak Han. Ya, terkait radar. Tadi luar biasa ya. Ini agak memacu saya karena memang erat sekali tadi dengan bidang-bidang lain-lain. Oke baik. Nah Pak Panji begini. Yang tadi udah kita bahas sedikit tentang Jepang. Nah, bagaimana sih prospek ke depan, capaian lulusannya? Kalau dari teknik metalurgi sendiri itu kerjanya di mana sih Pak? Nah, ini masih banyak yang bertanya soalnya. Pak, kalau saya masuk teknik metalurgi itu kemana sih? Apakah harus di industri baja kah atau di mana? Boleh Pak Panji ceritakan sedikit aja. Baik. Nah,
terkait prospek teman-teman ya, karena kita ini apa namanya ya, kondisinya kalau tidak dipatasi itu memang luas sekali. Bahkan saya di tahun 2018 pernah menerima satu perusahaan yang meminta alumni kita sejumlah 350 orang. Sedangkan alumni kita satu kali lulus dalam satu wisuda itu paling 50-70. Satu tahun paling mau wisuda 100 sekian gitu kan. Yang diminta 350. Jadi kita nih minus gitu. Nah itu sangat sayang sekali. Itu salah satu perusahaan development nikel. Nah kalau tadi kita bicara nikel, Pak Handoko langsung melek saja ke saya nih, langsung ngelirik karena nikel ini adalah salah satu material base untuk development IoT ke depan. Kenapa IoT butuh nikel? Teman-teman bahas mobil listrik butuh baterai. Kita bahas laptop ada baterai. Kita bahas ponsel ada baterai. Kita pakai jam tangan juga ada baterai. Kan kalau teman-teman yang milenial jam tangannya canggih mungkin berapa kali hari dicas gitu. Kalau saya malas pakai jam yang energinya tenaga surya aja, jadi kalau malas jemur gitu kan. Nah itu metode penghemat teman-teman. Jadi kenapa saya harus hemat? Karena dengan kita menghemat, metalurgi juga harus punya peran terhadap go green. Kita nggak boleh melakukan eksploitasi terhadap alam berlebihan. Ada proses balancing, ada gas yang harus dijaga, ada energi yang harus dijaga. Tapi kita tetap harus mengkondisikan bagaimana kita punya peran dalam menjaga go green itu sendiri, menjaga lingkungan itu sendiri, Pak. Seperti itu. Nah, terkait prospek kerja tadi di industri nikel, terkait industri baja ya jelas ya. Kita di motor, di mobil, lalu di di rumah kita selalu ada baja. Bahkan baja ini walaupun material yang umum ada di kehidupan sehari-hari, tapi punya peran cukup besar. Satu negara dikatakan kaya atau miskin tergantung dari konsumsi baja, bukan dari konsumsi beras saja gitu Pak. Iya, nah jadi kenapa konsumsi baja ini menjadi faktor salah satu yang menjadi poin penilaian? Karena dengan kita mengkonsumsi baja artinya kita punya kendaraan, dengan mengkonsumsi baja artinya kita punya rumah, dengan mengkonsumsi baja lebih besar lagi mungkin saya sudah punya perusahaan misalnya gitu ya. Nah itu contoh dari faktor konsumsi baja. Jadi bukan teman-teman bayangkan ketika lagi makan sendoknya juga dimakan, artinya tidak dikonsumsi secara langsung gitu ya. Jadi itu adalah suatu faktor penilaian di tingkat kemajuan suatu bangsa. Konsumsi terhadap baja khususnya atau logam lainnya menjadi faktor yang menilai bahwa negara itu maju, berkembang atau bahkan tertinggal. Seperti itu Pak Han. Nah bidang lain yang perlu disikapi seperti tadi Pak Han memention tentang program kerjasama internasional jurusan teknik metalurgi dengan METI AOTS yang notabene dari Jepang. Itu bidangnya adalah energi dan khususnya di bidang pengelasan dan pengujian tidak merusak. Nah, apa sih pengelasan dan pengujian tidak merusak? Pengelasan itu teman-teman kalau kita lihat sehari-hari, kita bongkar motor atau bongkar lihat mobil, kalau nggak ada sambungan lasan, mungkin sasis kita jadi terpisah-pisah. Ada sasis untuk bagian depan, ada sasis bagian belakang. Dengan adanya pengelasan, kita nanti punya terhubung gitu ya. Nah, terhubungnya untuk apa? Contoh ada satu kota dengan kota lain yang terpisah dengan sungai, dihubungkan dengan jembatan. Jembatan untuk disambung dengan baut atau dengan pengelasan. Nah, tadi kita bicara di energi, salah satunya nama alatnya namanya boiler. Boiler ini kalau sudah kita las, harus kita cek sebaik mungkin bahan. Kenapa? Karena kalau nggak kita cek, khawatirnya ada lasan yang kurang sempurna, ada yang cacat dan lain-lain. Itu diperiksa tapi nggak boleh merusak. Jadi namanya memeriksa tuh nggak harus merusak. Nah, teknologi itu ada namanya teknologi non-destructive testing. Dengan adanya ultrasonik, dengan adanya radiografi, kita hampir mirip dengan di bidang kedokteran. Kalau di Unjani ya, dia ada radiografinya, ada ultrasonik. Kalau ultrasonik untuk melihat bagian dalam dengan metode suara, radiografi dengan sinar X atau sinar gamma, tapi untuk memeriksa sambungan lasan dan kondisi-kondisi kritis lainnya. Kurang lebih begitu Pak. Jadi masih banyak lagi, nanti kalau saya sebutkan satu-satu, teman-teman udah kebingungan milih pekerjaan, belum daftar ke teknik metalurgi. Jadi harus daftar dulu nanti baru milih gitu ya. betul. Oke. Jadi itu hanya
dikit ya. Secuil. Secuil aja. Iya. Itu banyak banget secuilnya, apalagi nanti adik-adik yang minat ke jurusan atau prodi teknik metalurgi itu bisa kupas lagi lebih dalam. Nah, itu juga kebetulan tadi saya tertarik bagaimana tadi radio juga, ultrasonik juga, bagaimana radar juga ternyata untuk non destruktivitas itu juga dipakai di tenaga listrik ya. Betul. Khususnya misalnya di trafo. Nah, betul. untuk melihat bagaimana pergeseran belitannya tentu saja dari teknik metalurgi itu juga berperan di situ ya Pak. Atau kalau di transformer ya teman-teman tadi bahan menyebutnya trafo, cuma supaya teman-teman kebayang transformator Pak. Nanti kalau transformer itu film. Biar kebayang saya Optimus saja dulu gitu kan. Nah, jadi kalau di dalam transformator gitu atau kita sebut dengan transformer tadi gampangnya, ketika kita bicara dia khawatir panas atau tidak, karena di dalam transformator sendiri isinya adalah ferritic steel dan juga nanti ada copper. Ada dua logam yang paling tidak sudah berperan, bergabung, bekerja sama, tapi mereka nggak boleh berhubungan, nggak boleh terkontakkan. Kalau kontak nanti disebut dengan hubungan arus pendek. Nah, itu bagaimana kita memilih catnya supaya catnya tidak mampu melindungi sebagai insulator atau isolator, tidak kontak dengan ferritic steel terhadap covernya itu sendiri ya. Jadi teman-teman ini kalau bicara transformator atau transformer tadi, di dalam charger kita juga ada bahannya, cuman letik gitu, kecil gitu ya. Tapi jangan lupa kecil juga terbuat dari metal juga gitu. Iya, oke. Luar biasa. Memang kalau dibahas itu kita nggak cukup 2 jam ya, nggak kerasa nih sudah mulai berangsur berakhir di pertemuan kita. Tapi satu saja Pak, mungkin bagaimana sih mau daftar ke teknik metalurgi atau kampusnya mana, kemudian apa yang bisa menghubungi siapa, atau bagaimana kalau nanti adik-adik di sini yang tertarik ya mendaftar ke teknik metalurgi khususnya. Oke, jadi nanti teman-teman yang pertama supaya terpantau secara global dulu, boleh follow IG-nya tim admisi dari PMB Unjani. Lalu kalau untuk lebih spesifik boleh follow IG-nya FTM Unjani Official supaya nanti dapat update-update. Nah, kalau tempat kampus kami dekat dengan pabrik senjata, tapi dari tadi kita belum cerita senjata ya, nih, takut disangka nggak ngaku nih. Iya, apalagi karena tag kita nih Pak Smart Military University. Okay. Jadi ceritain dulu Pak. Oke. Jadi sebelum kelupaan, kita berseberangan dengan atau bersebelahan dengan tetangga kita industri persenjataan yang salah satu ada di Indonesia ya, bukan salah satu karena memang the one and only ya, boleh bikin senjata, namanya PT Pindad. Itu kita bersebelahan. Jadi bahkan secara sejarah tahun 1974 awal berdirinya jurusan teknik metalurgi, resmi di 1978, itu banyak peran dari PT Pindad dan juga TNI AD untuk membentuk namanya Akademi Industri Militer. Jadi ini dari sejarah kampusnya juga kita di Bandung tuh sudah 1974-an. Jadi kita bukan noob kalau secara kampus Pak Handoko ya. Jadi sudah lama sekali, dan kalau dibilang alumni kita sudah tidak hanya di Indonesia, sudah di berbagai negara terkait, terutama untuk yang alumni kita di bidang oil and gas dan juga inspeksi atau welding, memang karirnya udah kancahnya mancanegara teman-teman ya. Nah, jadi terkait daftar nanti boleh follow dari IG saja supaya komunikasi kita bisa berjalan. Dan teman-teman juga boleh nanti kalau penasaran misalnya pengen nanya-nanya ke saya secara langsung, boleh juga teman-teman add di LinkedIn saya, nama saya Eka Panji Suryana. Nanti supaya kalau mau nanya boleh chat via LinkedIn saya, karena kita ingin berkomunikasi secara profesional. Jadi saya mengajarkan komunikasinya via LinkedIn saja gitu ya. Supaya kita nggak terbatas pada diskusi 30 menit, mana cukup Pak gitu kan. Oke, jadi boleh nanti kapan-kapan kita boleh diskusi, tapi mohon maaf kalau belum dibalas jangan, oh bapaknya nggak balas, mungkin saya lagi nyetir, mungkin saya lagi mancing gitu ya. Ya, oke. Atau lagi ngelas tadi, lagi ngajarin training. Betul. Ya Pak ya. Oh iya, teman-teman kalau bicara pancing, hubungan materialnya itu advance loh. Karena pancing itu nggak boleh putus sama ikan yang gede. Padahal batangnya cuma kecil. Nah, itu teknologi non metal, tapi memang kita juga masih boleh mempelajari tentang material-material serat yang bisa diperkuat seperti itu. Gitu ya, namanya composite material gitu ya Pak ya. Jadi
Nah itu dia, adik-adik saya ingatkan sekali lagi. Jadi teknik metalurgi ini adanya di kampus Bandung ya. Saat ini itu bersebelahan banget dengan PT Pindad ya. Kalau dari nanti alamatnya ada di bawah ini, nanti adik-adik bisa langsung daftar ke sana. Kemudian nanti boleh juga mendaftar ke pmbunjani.ac.id ya. Untuk info yang mendalam lebih lanjut akan kita balas mengenai pendaftaran itu selama 24 jam Bapak. Wow. 24 jam Udah selama kayak- 7 hari. Udah kayak apa? Kita beli bahan bakar ya Pak. Iya. On terus. Jadi Mantap. on terus. Jadi adik-adik jangan Apresiasi tim takut. PMB. Ya, jangan takut gak dibalas ya. Akan kita balas, akan segera kita yang tadi yang mengenai aduh saya mau daftar ini bagaimana ya? Langsung saja di WA tadi nanti ada di bawah ini. Nah, akan kami layani selama 24 jam dan 7 hari. Betul, mantap. Nah, sekali lagi deh Pak, penutup nih. Siap. Nah, teknik metalurgi ini ya tadi kita cerita di Unjani juga yang tertua. Nah, mungkin di yang lain mungkin tidak ada lagi lah ya. Kalau misalnya terbatas nih teknik metalurgi. Betul. Jadi minimum tapi maksimum, ngerti nggak? Betul. Minimum tapi hasilnya maksimum gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti Pak Panji memberikan penutup Boleh. tentang metalurgi. Baik, terima kasih Pak Handoko dan tim. Nah, jadi terkait jurusan teknik metalurgi di Unjani, memang kita punya beberapa skala prioritas fokus penelitian dan juga pengembangan. Terutama tadi kita memang beberapa alumni kita banyak sekali yang memiliki atau memilih bidang kerja di migas industri. Jadi di industri migas ini fungsi kerja dari alumni-alumni kita banyak yang di bidang pengelasan atau welding tadi, terus ada di bidang non-destructive testing atau NDT, dan juga banyak juga yang punya peran di di penelitian, lalu ada punya peran di lembaga seperti TNI dan Polri, ada namanya bidang forensik, ada yang mungkin bidang pengembangan senjata dan lain-lain. Bahkan beberapa alumni dari teknik metalurgi juga ada yang memang mengambil S2-nya bidang ilmu senjata secara khusus, itu juga ada juga. Jadi memang kita membentuk diri kita sebagai alumni metalurgi nanti bisa menjadi apapun di bidang apapun, yang tentunya kita memiliki penguasaan sangat dalam di bidang ilmu logam dan teknologi pemrosesan logam. Jadi paling seperti itu saja, dan memang nanti teman-teman akan di-guide atau diberikan pengajaran dan juga pendidikan dari dosen-dosen yang memang memiliki pengalaman cukup lama di berbagai bidang, baik manufaktur, industri pesawat, industri migas, penelitian metalurgi serbuk, senjata, pengujian dan berbagai hal lainnya. Itu memang Bapak dan Ibu dosen di teknik metalurgi itu sudah track record pengalamannya sudah cukup banyak. Oh iya, tadi terkait Bapak dan Ibu, metalurgi ini nggak cuma buat cowok ya, adik-adik ya, cewek juga banyak banget mahasiswa metalurgi. Kenapa? Karena tadi ada bidang-bidang yang terkait dengan medis, tadi bikin ortodonti, bidang kesehatan gigi, bidang tulang. Itu banyak yang teman-teman kalau perempuan banyak yang memilih di bidang-bidang mendekati medis seperti itu ya. Paling itu Pak Handoko dan tim, terima kasih banyak. Buat teman-teman, saya sekali lagi pesan ya, selain follow IG PMB, IG FTM, boleh diskusi dengan saya secara langsung melalui LinkedIn supaya kita bisa sharing lebih banyak lagi kalau mau diskusi lebih jauh. Nah, saya nggak punya begini-begini, tapi nama saya insya Allah cukup terkenal. Jadi tinggal ketik saja nama Eka Panji Suryana, nanti mungkin muncul beberapa tulisan saya, beberapa profil saya, tinggal dipilih saja. Tapi saran saya via LinkedIn, jangan via IG ya. Oh, siap. Ya, jadi via LinkedIn nanti agak dibesarkan ya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Panji Siap atas semuanya. Bincang asik bersama Pak Panji tentunya di episode Breakfast di dua ini. Sampai ketemu nanti di episode ketiga mendatang yang tentunya itu juga akan menarik juga buat teman-teman yang masuk, khususnya di mendaftar ya di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya Handoko Rosiana Iskandar. Saya Panji. Kami mohon izin pamit. Siap, Sampai bertemu sampai ketemu untuk minggu depan. Yo, assalamualaikum, selamat siang semua.